A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal yahudiyun. Wassalatu wassalam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, mari kita segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Alhamdulillah, dengan diutusnya Rasulullah SAW, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik membencinya, orang-orang Yahudi membencinya, sehingga pada hari ini kita dapat menikmati salah satu kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Di sini kita bisa melihat bahwasanya iblis merasa sombong, iblis merasa lebih daripada Adam, sehingga mengingkari atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sujud kepada Adam. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesombongan iblis yang tidak mau sujud kepada Allah. Sedangkan kesombongan ini yang sangat banyak menyebar, yang sangat banyak memberikan penyakit kepada hati kita. Karena kenapa? Karena sombong ini sebagainya bukan menyerang orang-orang miskin, bukan menyerang orang-orang lemah, tak berdaya. Tapi siapa yang diserang? Yang diserang adalah orang-orang kaya, orang-orang pinter, orang-orang yang rajin ibadah. Kenapa? Orang pinter sombong dengan ilmunya. Orang rajin ibadah, na'udzubillah, sombong karena ibadahnya. Dia merasa saya rajin ibadah, sehingga dia merasa lebih mulia daripada manusia yang lain. Orang pinter, dia merasa memiliki ilmu yang banyak, tetapi dia sombong. Dia sehingga meremehkan orang-orang lain. Ketika ada yang menasihatinya, dia berkata, kenapa kamu menasihati saya? Bahwasanya saya lebih pintar daripada kamu. Buat apa? Nah, ini yang ditakutkan. Terlebih orang-orang yang bergelimangan harta, yang kaya raya, yang mempunyai jabatan tinggi, sangat-sangat rawan terjangkit virus ini, ya, bukan corona. Virus sombong, karena kebanyakan orang-orang yang mempunyai posisi yang lebih tinggi, entah itu dari segi turunan, segi harta, atau ibadah. Ini yang paling penting, dari segi ibadah, jangan sampai kita terjerumus dalam sifat sombong. Karena kalau misalkan mau dibilang, iblis pun lebih pintar daripada manusia, lebih tahu akan hadis, lebih tahu tentang ketauhidan. Tapi kenapa dia bisa diturunkan? Karena dia sombong. Iblis itu pintar, lebih pintar daripada manusia, tapi dia terjerumus karena sifat sombongnya. Kemudian berkenaan dengan iblis, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini, iblis salah satu termasuk makhluk yang
paling menderita ketika Ramadan. Karena kenapa? Karena ketika puasa iblis merasa terkekang dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sehingga iblis pun sangat tidak berkutik ketika mau menggoda manusia. Kemudian siapakah yang paling banyak tergoda oleh iblis, atau siapa sajakah yang digoda oleh iblis? Oh, semuanya. Mau kalangan muda, mau kalangan tua, semuanya digoda. Miskin digoda, kaya apalagi, ya kan, agar mengikuti kesombongan iblis. Begitu kan? Kemudian siapa lagi? Orang beriman. Orang tidak beriman, semuanya digoda oleh iblis. Tapi siapakah yang paling berat? Kata iblis, yang paling berat adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sulit banget digoda sama iblis. Kenapa? Karena bagi iblis, orang ikhlas itu susah buat digoda. Karena bagi dia semua itu milik Allah. Dia tidak mengharapkan pujian. Lalu dari mana iblis ingin menggoda? Orang ikhlas tidak tergoda sama harta. Bagaimana iblis menggoda orang miskin? Orang ikhlas tidak tergiur dengan tahta. Bagaimana iblis ingin menjerumuskan para politikus, gitu kan? Banyak, karena orang ikhlas itu benar-benar murni hatinya, benar-benar semuanya sudah lillah. Hidupnya, matinya, ibadahnya, semuanya lillah. Permisalan ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun kata ikhlas. Tidak terlihat di dalamnya, hanya kata-kata Allah, 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 Allah. Semuanya lillah. Kita mau berbuat, kita mau beribadah, tidak ada harapan pengen dibales, pengen dipuji. Kalau di Instagram pengen di like, kalau bikin video pengen dilihat, nggak ada. Semuanya ikhlas lillah, dan itu iblis sangat-sangat susah untuk menggoda. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, orang-orang yang dijauhkan daripada sifat sombong. Sombong adalah sifatnya iblis. Semoga kita dijauhkan dari sifat satu tadi, sombong, kemudian kita didekatkan dengan orang-orang yang ikhlas dalam segala hal, ya, dalam berbuat, kemudian dalam beribadah utamanya, dalam menerima wabah ini. Ada dua sikap, salah satu sombong dengan ikhlas. Adanya corona ini, ketika orang sombong menganggap wabah corona ini tuh kayak, oh, wabah, ya udah gitu kan. Ketika dia sombong, tunggu saatnya ketika Allah menjerumuskan dia. Kemudian ketika ikhlas, ikhlas itu bukan pasrah. Ikhlas itu diawali dengan usaha, diawali dengan ikhtiar, diawali dengan doa. Walaupun semuanya milik Allah, tetapi dia sadar dia perlu usaha, dia perlu doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada lebih, itu semuanya datang dari Allah. Bila ada kekurangan, mohon maaf, walaupun belum lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.